At-tsalitsu hudurul qalbi wa tarku haditsin nafsi. Yang ketiga, adab batin dalam membaca Al-Quran ialah hudurul qalbi, hadirnya hati, wa tarkul haditsin nafsi, dan meninggalkan bisikan jiwa. Artinya kalau baca Quran harus konsentrasi. Qila fi tafsiri, dikatakan di dalam tafsir ayat ya Yahya khudil kitaba biquwatin, surah Maryam itu, wahai Yahya ambillah kitab dengan kuat. Itu maksudnya apa? Bijadin wajtihadin, yaitu dengan sungguh-sungguh dan ijtihad. Jadi keluarkan segala kemampuan untuk membaca Al-Quran. Karena ba'dus salaf, ada oleh sebagian salaf, para pendahulu kita semua, idza qara'a ayatan, apabila dia membaca satu ayat saja, lam yakun qalbuhu fiha, dan hatinya tidak hadir di dalam ayat itu, a'adaha tsaniyatan, dia ulang untuk kedua kalinya. Jadi kalau kita kan baca udah lewatin aja. Nah, kalau para salafus soleh kita, kalau misalnya hatinya tidak hadir ketika membaca itu ayat, dia ulang lagi tuh. Ya, sampai betul-betul mantep ngeresep di hatinya. Nah, wa hadhi sifatu tatawaladu amma qablaha minat ta'dhim. Sifat ini ada, kenapa orang mau ngulang lagi? Kalau kita kan boro-boro mau ngulang lagi. Ngaji aja asal diulang. Kata gurunya ulang, marah, kesel. Ya elah nih. Karena apa? Mereka itu bisa mau mengulang itu karena itu sifat muncul atau terlahir dari ta'zim kepada Al-Quran. Jadi seolah-olah malu mereka itu, ya, kalau misalnya baca Quran hatinya tidak hadir, ya, kalau nurus aja malu, dia maunya ngulang lagi. Dia betul-betul pengagungan terhadap Al-Quran itu terasa sama dia. Nah, itulah mereka-mereka itu. Sebab kenapa? Karena di Al-Quran itu kan seolah-olah mereka itu merasakan apa? Masuk ke dalam kebun, lihat ada buah-buahan, lihat pemandangan indah. Nah, mereka baca Quran kayak gitu. Ya, kalau dia baca ayat, ada ayat-ayat tentang ini, dia berharap pengen memperoleh itu buahan. Ya, kalau bicara ayat tentang sorga, dia ya Allah pengen masuk ke sorga. Jadi gimana mau mikirin yang lain? Lagi baca Quran. Kalau kita baca Quran kan ngaco, mikirin yang lain, pengen begini, ini belum kebeli, ini belum belum dapat. Jadi mereka nggak bisa itu, ya. Kalau kita jadi masuk ke dalam baca Quran, seolah masuk ke dalam taman. Ya, taman yang begitu indah, jadi nggak terbesit apa-apa kecuali apa yang ada di taman itu. Nah, begitupun para salafus soleh dalam membaca Quran. Itu adabnya. Itu adab yang ketiga, ya. Selesai udah adab yang ketiga. Nah, adab yang keempat itu tadabbur. Wa huwa wara'u huduri qalbi fa innahu qad yatafakkaru fi ghairi Quran. Nah, yang keempat, adab dalam membaca Quran ialah tadabbur, ya. Mengerti ayatnya, merenungkan ayatnya. Gitu. Karena maksud daripada tujuan ayat, kenapa kita harus membaca dengan tartil, ya? Itu agar memperoleh apa? Ya, memperoleh tadabbur di dalam batin. Jadi tartil di luarnya, tadabbur di dalam batinnya. Ya, merenungkan ayat-ayat. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah ayat yang nyata, yang langsung, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan ayat-ayat kauniyah seperti matahari, rembulan, segala macam, ya, langit, bumi. Itu ayat-ayat Allah. Nah, yang paling besar itu adalah Al-Quran yang sampai ke kita. Mbok, ya kenapa nggak ditadaburin? Itu yang paling gampang itu. Ya, artinya apa? Kalau belajar Al-Quran, ya lebih baik ya coba-coba ya sewaktu-waktu kita belajar tafsirnya, biar kita mentadaburi makna kandungan
Al-Quran itu. Karena itu ayat-ayat yang jelas, yang langsung yang Allah berikan kepada kita. Kalau matahari kita tadaburnya kelamaan. Kadang kita salah merenungkan apa maksud matahari diciptakan. Atau ada orang, sekelompok orang itu, ayo kita ke gunung, kita tadabur alam. Ya betul, tadabur alam itu juga ayatullah ya. Tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi apakah bisa kita dengan tadabur dengan alam itu? Apa yang kita peroleh dari tadabur alam itu? Ya, bisa apa enggak? Nah, karena hati kita nggak bersih, ya kadang-kadang tadabur alam, tadabur matahari, tadabur hujan, ya itu kadang-kadang salah tafsirnya kita. Kenapa? Karena dari hati kita yang nggak bersih. Nah, kalau misalnya kita tadabur Al-Quran, ya, dan mempelajari tafsirnya, gitu, mendalami maknanya, nah insya Allah itu nggak bakalan salah. Ya udah segitu dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.